Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Bunda dalam pembelajaran matematika dengan materi baru bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10 dan ditulis menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan pecahannya. Contoh 0,1, 0,06, 3,5, dan sebagainya. Ya, sekarang Bunda akan mulai pembelajarannya dari konsep dasar bilangan desimal. Sebelumnya teman-teman masih ingat kan tentang materi nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada bilangan 123. Teman-teman masih ingat kan nilai tempatnya? 1 di sini adalah sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, dan 3 sebagai satuan. Nah, pada saat itu kita mengetahui bahwa satuan adalah nilai tempat unit terkecil dari suatu bilangan. Tetapi sebenarnya masih ada lagi yang lebih kecil. Apa itu? 100 sebelumnya itu ada 10, 10 sebelumnya itu ada 1. Nah, sebelum 1 ada berapa ya? Kita bagi lagi dengan angka 10, berarti ada 1/10. Nah, sebelum 1/10 kita bagi lagi dengan 10, berarti ada 1/100. Selanjutnya ada 1/1000. Jadi setelah satuan ada pecahan yang penyebutnya kelipatan 10, yaitu 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Misalnya ada suatu bilangan, katakanlah bilangannya 123,654. Seperti yang kita ketahui bahwa 1 ini nilai tempatnya ratusan, 2 puluhan, dan 3 satuan. Lalu di situ ada tanda koma. Tanda koma adalah tanda desimal untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Nah, di sebelah kanan koma ada angka 6, maka angka 6 ini nilai tempatnya adalah 1/10-an. Lalu 5 nilai tempatnya adalah 1/100-an. Dan 4 nilai tempatnya adalah 1/1000-an. Nah, dari sini kita tahu bahwa desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya pada bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Dan ini harus kalian pahami, terutama nilai tempat pada bilangannya. Sebagai contoh, ini dia Bunda buat satu bangun. Satu bangun ini lalu Bunda bagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, ketika Bunda bagi menjadi 10 bagian sama, lalu Bunda buat garis bilangan ini mulai dari 0, 1 bagian dari 10, 1/10. Lalu 2 bagian dari 10, 2/10. Selanjutnya 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, dan 10/10. 10/10 ini adalah 1. Setiap bagian adalah 1/10 atau 1/10-an. 1/10 ditulis dalam bentuk desimalnya adalah 0,1. Nah, koma inilah tanda desimal. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan ke bentuk desimal? Ya, ini dia contohnya. Bunda Fas sudah membuat beberapa kotak. Cara pertama, untuk menentukan bentuk desimalnya, di sini ada soal 5/10. Bagaimana cara mengubah 5/10 menjadi bentuk desimal? Ini kita gunakan cara pertama ya, dengan membuat kotak yang satu nilai tempatnya satuan, satu lagi persepuluhan. Nah, teman-teman perhatikan bilangan 5/10. 5/10 ini adalah persepuluhan. Persepuluhannya ada bilangan 5. Berarti di persepuluhannya ada 5, kita buat lingkarannya sebanyak 5. 2, 3, 4, 5. Adakah satuannya? Tidak ada ya. Karena tidak ada satuannya berarti kita anggap 0, tidak ada. Maka di sini boleh teman-teman buat pemisah ini menjadi koma. Oke, koma. Karena satuannya tidak ada berarti 0. Ini ada 5. 0,5. Maka bentuk desimal dari 5/10 adalah 0,5. Mudah ya. Oke, selanjutnya nomor 2 nih misalnya. 6/10 sama dengan nomor yang pertama. Persepuluhannya di sini ada 6 persepuluhannya ya. Kita buat lingkarannya sebanyak 6.
4, 5, 6. Satuannya tidak ada karena tidak ada dikosongkan. Lalu jangan lupa pemisahnya tanda koma. Karena tidak ada satuannya maka 0,6. Begitu ya teman-teman ya, gampang ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan 10? Oke, di sini 10 per 10. Persepuluhannya kan ada 10 nih. Nah, karena sudah ada 10, jadi batas maksimalnya 10 ya teman-teman ya. 4, 5. Oke, ini udah ada 10 lingkaran. Nah, karena udah 10 maka dipindah ke satuan. Gitu. 10 ini, jadi kalau udah maksimal udah 10, dipindah ke satuan menjadi 1. Saya buatkan kotak lagi. Oke. Jadi dia berubah menjadi ini satuan 1 ya. Jadi persepuluhannya habis ya. Persepuluhan. Oke, persepuluhannya habis, satuannya 1. Maka ini jadi, ini kan pembatas nih. Ini ada 1 satuannya, persepuluhannya kosong berarti 1,0 atau boleh dijawab dengan 1. Gitu ya, karena 0 di belakang koma dianggap tidak, berarti 1. 10 per 10 sama dengan 1. Oke, contoh berikutnya di sini ada 1, 6 per 10. Bagaimana 1, 6 per 10? 1 satuannya ada ya 1. Kita buat lingkarannya 1. 6 per 10 kita buat lingkarannya sebanyak 6. Persepuluhannya ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti di sini ada 1, pembatasnya ada koma, sini 6. Maka 16 per 10 diubah ke desimal menjadi 1,6. Begitu ya teman-teman ya. Oke, lalu bagaimana dengan 27 per 10? 27 per 10, di sini persepuluhannya ada 27. Kita buat dulu 27 lingkaran di sini. Oke, 27, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nah seperti yang tadi Bunda bilang, kalau udah 10 maksimal maka dipindah ke satuan. Ini 10 maksimal, dia pindah ke sini menjadi 1. Ini lagi pindah karena 10 sudah maksimal. Persepuluhan pindah 2, maka hasilnya menjadi 2, sisanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bentuk desimal dari 27 per 10 adalah 2,7. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa tanpa membuat lingkaran, membuat lingkaran-lingkaran seperti ini, misalkan ada soal 34 per 10. Nah, teman-teman udah tahu nih 30 ini udah pasti bakal pindah ke satuan. Ya berarti langsung aja 3 ke satuan, 4. Selesai gitu. Selanjutnya konsep per seratusan. Masih dengan cara 1 seperti persepuluhan sebelumnya. Di sini ada contoh soal 4 per 100 mau kita ubah ke bentuk desimal. Bagaimana caranya? 4 per 100 di sini perseratusannya ada 4. Kita buat lingkarannya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Di kolom perseratusan ya, karena ini 4 perseratusan. Oke, kemudian ini pembatasnya, jangan lupa koma. Karena satuannya kosong, persepuluhannya kosong, perseratusannya 4. Maka 4 per 100 jadinya bentuk desimalnya adalah 0,04. Mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya 12 per 100. Perseratusannya ada 12. Kita buat 12 lingkaran. Oke. 10, 11, 12. Nah, seperti yang tadi Bunda bilang, kalau sudah 10 sudah maksimal maka dia pindah ke sebelahnya. Karena di sebelahnya persepuluhan maka dia ke persepuluhan.
Ini sisanya 2 ya. Sisanya 2. Ini ada 1, pembatasnya jangan lupa koma. Satuannya 0, maka 12/100 diubah ke desimal menjadi 0,12. Oke, selanjutnya konsep perseribuan. Ya, misalnya di sini ada soal 6/1000. 6/1000 ini akan diubah menjadi bilangan desimal. Bagaimana caranya? Sama dengan cara pada persepuluhan dan perseratusan ya. Kita masih pakai cara pertama. Di sini perseribuan ada 6, maka otomatis di sini lingkarannya ada 6. Kalau sudah paham nggak perlu membuat lingkaran nggak apa-apa. Oke ya, di sini 6. Di sini karena kosong berarti kosong, ini juga kosong, ini koma, ini 0. Maka jawabannya adalah 0,006. 0,006. Oke, lalu yang ini 25/1000. 25-nya kalau teman-teman udah paham, 20 udah pasti pindah ke perseratusan ya. 2, sisanya pasti 5. Maka ini 0. Ini pembatasnya koma, ini pasti 0. 0,025. 0,025. Begitu ya teman-teman. Kesimpulannya, perseribuan ini biasanya di belakang koma ada 3 bilangan perseribuan. Kalau per 10 perseratusan di belakang koma 2 angka. Kalau persepuluhan di belakang koma 1 angka. Gitu, supaya lebih cepat menghitungnya. Cara 2. Cara 2 ini caranya mudah sekali dengan melihat di sini persepuluhan, perseratusan atau perseribu. Kalau di persepuluhan otomatis di belakang koma 1 angka. Nah, karena di belakang koma 1 angka kita buat komanya dulu, lalu di belakang koma ada 1 angka. Nah, kita isi mulai dari bilangan yang paling belakang ya. Di sini pembilangnya 3, berarti 3. Nah, karena depannya tidak ada, berarti 0. Diisi dengan 0. 0,3. Oke. Contoh lain misalkan boleh teman-teman pakai 27/10. Misalnya gitu ya. 27/10 sama koma, titik-titik, karena belakang koma 1 angka ya, persepuluhan. Nah, di sini kita ambil bilangan dari yang paling kanan dulu. 7, 2. Berarti jawabannya 2,7. Lalu 217/100. Nah, ini perseratusan. Kalau perseratusan berarti belakang koma 2 angka. Kita buat komanya belakang koma 2 angka. 1, 2. Kemudian kita isi bilangannya dari yang paling belakang dulu nih. 7, 1, 2. Oke, berarti 217/100 bilangan desimalnya adalah 2,17. Kemudian 385/1000. Per 1000 berarti belakang koma 3 angka. Koma 1, 2, 3. Nah, 3 bilangan ini mulai dari paling belakang. 5, 8, 3. Nah, karena depannya kosong berarti 0. 0,385. Oke. Lalu bagaimana dengan 2115/1000? Sama, belakang koma 3 angka karena perseribuan. 1, 2, 3. Kita mulai bilangan dari yang paling belakang ya. 5, 1, 1, 2. Maka jawabannya 2,115. Lebih mudah ya teman-teman ya. Selanjutnya kita mau coba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan penyebut yang tidak berkelipatan 10. Kalau tadi kan berkelipatan 10, 100, 1000 gitu ya, jadi lebih mudah. Nah, kalau dia tidak berkelipatan 10 bagaimana? Nah, cara membaginya bisa dengan teman-teman mengubah 2/5 ini menjadi berpenyebut kelipatan 10 atau boleh dengan membagi cara bersusun. Misalkan dengan diubah ke per 10, 2/5. 2/5 dikali berapa supaya jadi per 10? Kali 2 ya. Atasnya juga kali 2, jadi sama kayak pecahan senilai. 2 kali 2, 4, maka 4/10. Nah, 4/10 ini baru kita ubah ke pecahan desimal. Nah, karena per 10 berarti belakang koma 1 angka. Lalu di sini bilangan bulatnya ada 4. Nah, berarti ini 0,4. Ini cara pertama. Cara keduanya dengan membagi bersusun. 2 dibagi 5. 2 bagi 5 nggak bisa, berarti naik 0, lalu dia dapat bantuan 0. Iya. 20 bagi 5, 4.
4 kali 5, 20. Habis, maka jawabannya 0,4. Jawabannya sama. Begitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau sebaliknya kita mengubah desimalnya menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Misalkan ada 0,5 mau dijadikan pecahan biasa. Oke, 0,5 di sini kita lihat bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya ada 5. Belakang koma satu angka berarti dia pasti per 10. Pasti per 10, bilangan bulatnya 5. Berarti 5 per 10. Contoh lain misalkan 24,6. Belakang koma satu angka berarti dia otomatis per 10. Lalu bilangan bulatnya ada 246. Nah, 246 per 10 adalah 24,6. Contoh lain misalkan 0,012. Oke, di sini belakang koma ada 3 angka. Berarti dia pasti per 1000. Lalu bilangan bulatnya ada 12. Berarti 12 per 1000. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi cukup mudah. Contoh lain lagi misalkan 30,27. Nah, belakang koma 2 angka. Berarti per 100. Lalu bagaimana? Nah, kalau nolnya ini di tengah berarti tetap masuk. 3027 per 100. Jadi 30,27. Kecuali nolnya di belakang ya. Contoh lain misalkan 0,03. Ini belakang koma 2 angka per 100. Bilangan bulatnya hanya 3. 3 per 100. Oke, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman semua paham ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Teman-teman bersemangat ya mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.